Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Diati Aflaha. Program Studi Manajemen Rumah Sakit akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup syariah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Dengan dosen pendidikan agama Islam, Bapak Andreas Nur Kamil Al-Bustomi, SPDI MPDI. Disusun oleh saya sendiri, Dina Hadiati Aflaha, dengan nomor NPM 20305030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup syariah. Poin A yaitu pengertian. Terdapat dua pengertian, yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Secara bahasa, syariah berasal dari kata syara yang berarti menjelaskan atau menyatakan sesuatu, atau asyisyiratu yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu yang lain untuk sampai pada sumber air yang tak ada habisnya sehingga membutuhkannya dan tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya. Yang kedua, secara istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan sama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Kemudian poin B, ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama ibadah khusus atau mahdah, kemudian yang kedua ibadah umum atau muamalah. Ibadah khusus yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, seperti sholat, puasa, dan haji. Dalam ibadah seperti ini, seorang muslim tidak boleh mengurangi atau menambah-nambah dari apa saja yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Satu kaidah yang amat penting dalam pelaksanakan ibadah ini adalah semua haram kecuali yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Pekerjaan-pekerjaan di luar ketentuan itu dianggap tidak sah atau batal atau dikenal dengan istilah bid'ah. Kemudian yang kedua ibadah umum, yaitu peribadatan yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh langsung dari Nabi SAW. Beliau hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. Prinsip syariah. Yang pertama, memudahkan dalam pembebanan. Taklifi Islam tidak menyulitkan dan memberatkan. Syariat tidak memberi kesulitan pada manusia dan tidak menyesakkan dada mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man kana maridun aw ala syafarin fa'idatan mana aymin ahra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa tuklimul idata wa litukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dalam surat An-Nisa ayat 28 yang bunyinya yuridullahu ayyuhafu akum wa khuliqul insanu sha'ifa, yang artinya Allah hendak memberi keringanan padamu. Kemudian yang terakhir yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hambanya. Misalnya sholat dikerjakan berdiri, tidak bisa berdiri dikerjakan dengan duduk, tidak bisa duduk dikerjakan dengan berbaring, dan seterusnya.
Yang kedua, kebaikan kemaslahatan. Syariat diturunkan Allah untuk kemaslahatan atau kebaikan umat manusia. Kemudian yang poin D, tujuan syariah. Tujuan syariah dalam Islam ada 3 aspek, yaitu menegakkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Yang poin kedua, menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat syariah. Yang ketiga, menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai yang harus ditegakkan dalam Islam, yakni nilai keadilan, uhuwah atau persaudaraan, solidaritas, al-karomah atau kemuliaan, kebebasan. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai ruang lingkup syariah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.